lalu atau selama menjadi penyuluh? Oh, selama menjadi penyuluh mungkin lebih dari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Abdullah Patuti, Stambuk 082-2018-0100. Saya mewawancarai petani yang bernama Pak Haji Jamal dari kelompok tani Abu Lesi Batang dari Dusun Bontoramba. Saya Andi Diamaya, Stambuk 082-2018-0080. Saya mewawancarai Pak Haji Jogja di kelompok tani Minasabaji di Dusun Tinggi Tok, Kecamatan Mandai. Nama saya Muhammad Farhan Firman, nomor stambuk 082-2018-0020. Nama petani yang saya wawancara itu adalah Bapak Beng Bedu, umur 46 tahun, dari Dusun Tanggangkai. Nama saya Murniawati, Stambuk 082-2018-0021. Saya mewawancarai Ketua Kelompok Tani atas nama Pak Lover dari Kelompok Tani Hidayat Dusun Tinggi Tok. Kenalkan, nama saya Siti Rania Salsabila Bakri, Stambuk 082-2018-0090. Saya telah mewawancarai kelompok tani atas nama Pak Dailira dari kelompok Bali Sipasang, Dusun Bangun Polea. Saya Besia Yunita Safika Fitri, Stambuk 082-2018-0142. Saya mewawancarai petani yang bernama Dalle Beta Tutu, kelompok tani Harapan Jaya, Dusun Bombongi. Perkenalkan, nama saya Nurudya Ningsi, Stambuk 082-2018-0102. Saya mewawancarai petani atas nama Pak Saneng dari kelompok petani Bali Sipasang, Dusun Patotongan. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa sebagian besar petani memiliki pekerjaan sampingan. Contohnya Pak Jamal yang merupakan PNS guru, dan Pak Haji Jogja yang saya wawancarai merupakan pensiunan di PU Pengairan. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh mayoritas petani yaitu sampai SLTA. Sebagian besar petani juga biasanya mengikuti pelatihan-pelatihan di Balai Pertanian. Kemudian lahan-lahan yang dikelola oleh para petani mayoritas lahan sewa. Namun untuk Pak Haji Jogja yang saya wawancarai merupakan lahan milik sendiri. Para petani umumnya mengetahui dan mengenal sistem tanam jajar legowo. Mereka mengetahuinya dari penyuluh, baik secara langsung maupun dari kegiatan-kegiatan penyuluhan yang mereka ikuti. Penyuluh melakukan berbagai metode penyuluhan, tetapi para petani lebih menyukai metode yang seperti tatap muka atau secara langsung dengan secara berkelompok. Alasan para petani menyukai metode tersebut karena para petani merasa lebih dekat dengan penyuluh dan juga dapat bertukar pikiran secara berkelompok. Pengetahuan tentang tanam jajar legowo ini, walaupun mereka pernah menerapkan, namun para petani tidak berpedoman atau berpatokan pada sistem tanam jajar legowo tersebut.
Jadi, menurut petani, dengan menggunakan sistem tanam jajar legowo, petani tidak dapat menerapkan secara terus-menerus dikarenakan petani bergantung kepada cuaca, iklim, serta tanda hujan. Selain itu, petani kesulitan dalam proses penanaman. Menurut para petani, keuntungan dari penerapan sistem tanam jajar legowo lebih baik dalam hal pemeliharaannya, seperti mudah dipupuk, mudah diatasi hama dan penyakitnya, sehingga produksi bisa lebih meningkat. Adapun masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh para petani di lapangan yaitu hama penyakit, contohnya penggerek batang, dan kekurangan atau keterbatasan di alis intan, bibit, dan pupuk. Namun disinilah perannya penyuluh. Beberapa petani menyebutkan bahwa mereka dibantu langsung oleh para penyuluh di lapangan, ada juga yang hanya diberikan materi saja, contohnya ketika mereka mengalami masalah pemupukan atau hama, mereka akan dibantu atau diberikan pengetahuan tentang hal tersebut. Adapun harapan dari petani yaitu praktek dan materi yang disampaikan itu berkesinambungan, bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan merata. Makasih. Wawancarai Ibu Afrida Iskandar, umur 57 tahun, lulusan D4 Penyuluhan Pertanian, pendapatan pokok 5,5 juta, pengalaman menjadi penyuluh sekitar 33 tahun. Adapun kegiatan penyuluhan yang Ibu Afrida lakukan, biasanya terlebih dahulu melakukan persiapan diri dan persiapan materi sesuai musim sebelum turun langsung ke lapangan melakukan penyuluhan kepada petani. Materi yang disiapkan biasanya sesuai musim yang sedang berlangsung, sedangkan metode yang dilakukan selama pandemi beberapa bulan terakhir hanya menggunakan metode anjing sana perorangan, karena menurut Ibu Afrida, metode ini lebih cepat tersampaikan atau menyentuh hati para petani. Biasanya penyuluh melakukan penyuluhan ini di lahan petani maupun di halaman rumah para petani. Mayoritas penyambut baik dan antusias karena penyuluh selalu menyampaikan materi yang baru kepada mereka. Namun ada juga petani yang kadang bermalas-malasan ikut penyuluhan. Dalam wawancara kami bersama Ibu Alfrida, beliau juga mengungkapkan bahwa biasanya penyuluh membuat jadwal kunjungan sekali dalam setahun. Namun terkadang ada hal-hal di luar kendali para penyuluh sehingga jadwalnya tidak sesuai yang sudah terjadwal. Adapun kesulitan-kesulitan yang Ibu Alfrida rasakan, beliau mengungkapkan bahwa ketika ia harus pergi melakukan kunjungan rumah di suatu tempat yang jauh, kemudian saat tiba waktunya absen atau ceklok, ia harus kembali ke kantor dengan terburu-buru dan mengejar waktu. Nah, disitulah resiko terbesar bagi Ibu Alfrida karena perjalanan beliau yang tidak mudah. Namun beliau merasa senang selama menjadi penyuluh karena banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga yang beliau dapatkan selama berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan beliau juga merasa menikmati pekerjaan tersebut. Itulah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.